Katanya mencintai. Kalau kita mencintai, sungguh kita akan menaati. Apa yang beliau perintahkan kita lakukan, apa yang beliau larang kita jauh. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah teladani itu. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin teladani itu. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami teladani itu. Begitu banyak masalah, kekerasan dalam rumah tangga, saling bermusuhan, setiap muslim memusuhi umat muslim yang lain, perselisihan antara agama, dan berbagai macam masalah yang ada di dunia. Salah satu sebabnya adalah kita begitu jauh dari teladan, begitu jauh dari meneladani Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil imani wa ni'matil islam. Alhamdulillahi wa kafa bil islami wa bil imani ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shaliha. Amma ba'd. Sahabat Hiwar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana lahirnya seorang Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Bulan tempat semua umat Islam, waktu semua umat Islam berbahagia dan bergembira, yaitu bulan Rabiul Awal atau Rabi' Al-Anwar. Dengan kehadiran bulan ini, kita semua turut bersuka cita, kita semua turut berbahagia. Dengan apa? Dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Cinta terkadang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dibuktikan. Cinta terkadang hanya sekedar perkataan, bukan kenyataan. Jika tak didasari dari hati, cinta hanya fata morgana, mengaku ada dikala ia tiada. Maka apa yang ada di benakmu ketika kau harus mencintai seorang yang belum pernah kau temui, belum pernah kau dengar suaranya, tak dapat kau bayangkan paras wajahnya, bahkan kau tak tahu bagaimana tatapan matanya. Lebih-lebih lagi, di mana kau harus mencintainya lebih dari mencintai kedua orang tuamu, lebih dari mencintai anakmu, bahkan lebih dari mencintai dirimu sendiri. Katakanlah wahai pecinta, ya, kami memang tak pernah berjumpa dengannya, namun tiadanya perjumpaan ini justru menambah kerinduan kami padanya. Ya, kami memang belum pernah mendengar suaranya, namun keindahan dari sabda-sabdanya sudah menjadi obat dan penghilang dahaga. Ya, kami memang tak bisa membayangkan wajahnya, namun kami tahu bagaimana keindahan akhlaknya. Ya, kami memang tak dapat menatap matanya, namun dengan bekal cinta kepadanya, kami yakin di hari akhir nanti kami dapat meminum air dari telaganya dan mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mungkin kami tak merindukan, sedangkan ia sangat ingin berjumpa dengan golongan yang tak bertemu namun beriman kepadanya. Maka jika kau mencintainya, berbahagialah dengan hari kelahirannya. Jika kau mencintainya,
turutlah dengan tuntunannya. Jika kau mencintainya, bantulah umatnya. Jika kau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnahnya. Wahai aku yang mengaku cinta, sejauh manakah aku telah mencintai, meneladani, mengikuti baginda Nabi? Berapa banyak perintah Nabi yang sudah kau patuhi? Baik, Sobat Hiwar yang berbahagia, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita kali ini memulai dari perintah untuk berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya para orang-orang mukmin untuk bergembira. Sesungguhnya itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh mereka, yaitu dunia. Sahabat Hiwar yang berbahagia, Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Begitu banyak karunia-karunia Allah dan rahmat Allah kepada kita umat manusia. Namun perlu diingat bahwa karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan pengutusan, dengan diutusnya Rasulullah, khususnya dengan lahirnya Rasulullah SAW, dan di hari lahirnya Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk bergembira mengingat hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan kali ini, mengingat bukan hanya mengingat, kita mengingat dan bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita sudah bergembira, sejauh mana kita sudah merindukan, sejauh mana kita sudah mencintai Rasulullah SAW, dan bentuk dari kecintaan kita adalah memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kali ini ada 5 hal. Bisa kita singkat dengan 5M. 5M yang akan kita bahas sebagai peringatan, sebagai evaluasi bagi diri kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. 5M secara singkat, yang pertama, mengimani Rasulullah SAW. Setelah itu mencintai Rasulullah SAW, kemudian menaati, mengikuti, dan meneladani Rasulullah SAW. Kita akan kembali mengevaluasi diri kita. Yang pertama, berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita mulai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW supaya kita beriman kepada Allah, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita dan beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Sungguh kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pengingat. Litu'minu billah, supaya umat manusia beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Jadi evaluasi kita, sejauh mana, setinggi apa sudah
keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita mengingat bahwa kita melakukannya untuk Allah dan Rasulnya? Ketika kita dalam kesendirian, merasakah kita bahwa kita sebagai umat Nabi beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya? Malukah kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan harus menyadari bahwa kita adalah umat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah SAW? Jadi pada kali ini coba kita evaluasi, sekuat apa sudah keimanan kita, rasa kita terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, berkaitan bahwa setelah kita mengimani Rasulullah SAW, bagaimana itu juga bagian dari rukun iman kita seorang mukmin. Poin kedua adalah mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi seluruh umat manusia. Di sini ketika kita mengevaluasi sejauh mana sudah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Apakah jadi seseorang yang mencintai itu, ketika nama seseorang yang ia cintai itu disebutkan, maka hatinya bergetar. Bagaimana ketika nama Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW disebutkan, apakah hati kita bergetar? Atau hanya lewat begitu saja? Seorang yang mencintai, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang ia cintai. Rasulullah itu senang dengan hal-hal yang wangi, hal-hal yang bagus. Rasulullah itu senang bersiwak. Rasulullah itu senang bangun malam untuk sholat. Banyak hal-hal yang disukai oleh Rasulullah. Apakah kita sudah mencintai hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah? Hal selanjutnya, cinta itu tidak cukup untuk diucapkan saja, tapi cinta itu perlu untuk dibuktikan. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Dengan M yang selanjutnya, di antara bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW adalah kita mengikuti sunnahnya. Ya. Gitu juga disebutkan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Ikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, di sini sejauh mana kita sudah mengikuti Nabi SAW. Apa yang kita lakukan, apakah itu karena kehendak diri kita atau karena kita mengikuti Rasul kita? Ketika kita makan, misalnya, sunnahnya Rasul itu, beliau makan sebelum perut terlalu lapar dan berhenti sebelum perut terlalu kenyang. Nah, kita makan, apakah makan karena kita lapar atau berhenti karena kita sudah kenyang? Kalau kita mengikuti Nabi, coba untuk sebelum makan kita mau mengikuti Nabi. Jadi makannya supaya kita ikut makannya, cara makannya Nabi. Tidurnya kita mengikuti cara tidurnya Nabi.
Nah, itulah kalau kita terus melakukan hal seperti itu, baru dikatakan kita memperingati Maulid. Jadi bukan hanya pada satu hari, tapi terus di dalam kehidupan kita. Selain mengikuti, kita juga diperintahkan untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Qala ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, maka jauhi semuanya. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Pertanyaannya, sejauh mana kita sudah mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, masing-masing kita mari berintrospeksi, mari mengevaluasi. Begitu banyak hadis-hadis Nabi, begitu banyak perintah yang diperintahkan oleh Nabi, begitu banyak larangan yang dilarang oleh Nabi. Berapa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak larangan yang sudah kita lewati? Larangan yang malah kita amalkan. Berapa banyak perintah yang malah kita tinggalkan? Mari introspeksi diri kita masing-masing. Katanya mencintai. Kalau kita mencintai, sungguh kita akan menaati. Apa yang beliau perintahkan, kita lakukan. Apa yang beliau larang, kita jauhi. Sahabat Hiwar yang berbahagia, sesudah kita evaluasi keimanan kita kepada Nabi, kita evaluasi kecintaan kita kepada Nabi, kita introspeksi dan evaluasi ketaatan dan seberapa besar sudah kita mengikuti Nabi. Yang terakhir, seberapa jauh sudah kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh masalah yang terjadi di umat sekarang, baik di umat muslim atau di umat manusia, begitu banyak masalah, kekerasan dalam rumah tangga, saling bermusuhan, setiap muslim memusuhi umat muslim yang lain, perselisihan antara agama, dan berbagai macam masalah yang ada di dunia sekarang. Salah satu sebabnya adalah kita begitu jauh dari teladan, begitu jauh dari meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sudah terdapat di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah, suri tauladan yang mesti kita teladani. Ayat ini secara khusus berbicara ketika perang Khandaq. Bagaimana Allah memerintahkan umat muslim, para sahabat ketika itu, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika itu di masa perang Khandaq. Bagaimana Rasulullah juga ikut bercapek-capek, berlelah-lelah dengan para muslim, dengan para sahabat. Beliau sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah, juga ikut mencangkul, juga ikut merasakan lapar, juga ikut merasakan haus. Lihat, Allah perintahkan, lihat bagaimana Rasulullah itu bercengkrama, bagaimana Rasulullah itu berjuang, bagaimana Rasulullah bersama para sahabatnya tertawa, bagaimana beliau bercanda. Sesungguhnya teladan dari Rasulullah itu yang mesti sekarang kita benar-benar dekatkan ke dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah, teladani itu. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin, teladani itu. Lihat bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami, teladani itu. Masing-masing kita dengan berbagai macam profesi bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin, lihat bagaimana Rasulullah memimpin.
Yang dipimpin, lihat bagaimana para sahabat dipimpin oleh Rasulullah. Seorang suami, lihat bagaimana Rasulullah memimpin keluarganya. Seorang anak, lihat bagaimana Rasulullah berbakti kepada orang tuanya. Seorang sahabat, teman, lihat bagaimana Rasulullah bersahabat dengan para sahabatnya. Sungguh, di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Maka para hadirin, 5 hal yang sudah kita bahas ini merupakan cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan hanya kita memperingati di satu hari, kita berbahagia, kita beramal soleh, kita bersedekah, kita saling berbagi kebahagiaan, tapi juga kita mengevaluasi bagaimana keimanan kita, bagaimana kecintaan kita, bagaimana ketaatan, dan bagaimana kita sudah meneladani Rasulullah SAW. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.